Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang diberikan untuk menyelesaikan tugas Pancasila oleh dosen pengampu Pak Suaib SPD MPD. Nah, materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai kronologis sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sebelum abad ke-20 serta perjuangan atau pergerakan nasional. Nah, sebelum kita berlanjut ke materi yang akan saya jelaskan nanti, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Rahmawati dengan NIM 2111653 dari kelas Tadris Bahasa Inggris 3. Seperti yang kita tahu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak lepas dari perjuangan melawan penjajahan yang sudah dilakukan selama berabad-abad. Sejak abad ke-16, bangsa Eropa banyak yang datang dan singgah di Nusantara. Pada awalnya, kedatangan bangsa asing hanya untuk berdagang rempah-rempah, tapi lama-lama mereka menerapkan sistem kolonialisme dan imperialisme untuk mendapatkan kekayaan alam di Nusantara. Nah, untuk lebih jelasnya, apa itu kolonialisme dan imperialisme akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Sebelum kita berlanjut ke materi-materi yang selanjutnya, di sini teman-teman harus tahu ya, apa makna dari kolonialisme dan imperialisme. Di sini saya akan menjelaskan, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Sedangkan imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Jadi, itu merupakan pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian dari kolonialisme dan imperialisme, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad ke-20. Ciri-ciri yang pertama yaitu perjuangan yang bersifat lokal atau kedaerahan. Nah, hal ini kurang efisien dikarenakan saat itu rakyat Indonesia hanya berjuang untuk daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, penjajah bakal mudah untuk mengalahkan mereka. Lalu yang kedua adalah menggunakan senjata tradisional seperti bambu runcing, golok, dan lain-lain. Nah, hal ini juga kurang efisien dikarenakan seperti yang kita tahu bahwa penjajah itu alat-alatnya lebih canggih dibandingkan rakyat Indonesia pada saat itu, sehingga rakyat Indonesia lebih mudah dikalahkan oleh para penjajah. Lalu ciri-ciri yang ketiga yaitu dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik seperti tokoh agama atau bangsawan. Nah, ketika tokoh agama atau bangsawan yang memimpin mereka gugur dalam medan perang, maka pasti rakyat juga mundur dari medan perang tersebut, sehingga hal ini juga kurang efisien untuk mengalahkan penjajah pada saat itu. Lalu yang keempat yaitu bersifat sporadis atau musiman. Baik, itu tadi ciri-ciri dari perjuangan sebelum abad ke-20. Baik teman-teman, langsung saja kita beranjak ke penjajahan Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis pertama kali mendarat di Indonesia, tepatnya di daerah Malaka. Dalam penguasaan Portugis, Malaka menjadi pusat perdagangan yang paling ramai di Asia. Baik, kita akan melihat perjuangan apa saja sih yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan Portugis ini. Yang pertama adalah perjuangan rakyat Malaka. Pada tahun 1511, rakyat Malaka di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah I melakukan perlawanan terhadap pendudukan Portugis. Namun akhirnya Portugis dapat mendesak pasukan Malaka. Baik teman-teman, langsung saja kita membahas mengenai penjajahan Inggris. Nah, Inggris sempat menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Pada 4 Agustus 1811, 60 kapal Inggris muncul di pelabuhan Batavia, pusat kekuatan Belanda. Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Spanyol yaitu perlawanan di Yogyakarta pada saat Inggris berkuasa, dan yang mengisi kekuasaan di pusat adalah Raffles, dan Keresidenan Yogyakarta dipimpin Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh Sultan. Pada 1815, Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendel. Keputusan tersebut dilakukan karena Inggris bersiap menyerahkan kembali Jawa ke Belanda.
Penyerahan itu sesuai dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Nah, terdapat beberapa perlawanan dari bangsa Indonesia untuk mengusir kolonial Belanda dari Indonesia. Di antaranya itu yaitu Perang Patimura, lalu Perang Diponegoro, lalu Perang Bali, yang keempat atau kelima Perang Paderi, terus Perang Aceh. Nah, lalu kita akan membicarakan mengenai kemunduran Belanda dari Indonesia. Nah, kemunduran Belanda dari Indonesia itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari dalam. Nah, dari dalam negeri Indonesia, Belanda menyadari bahwa kekuatan militernya itu tidak cukup kuat untuk memaksa Republik Indonesia tunduk kepadanya. Nah, perang yang berkepanjangan juga mengakibatkan hancurnya perkebunan serta pabrik-pabrik yang dibangun oleh Belanda. Faktor dari luar yaitu PBB dan Amerika Serikat mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Belanda. Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan pemerintah atau bantuan pembangunan yang menjadi tumpuan perekonomian Belanda. Nah, seperti yang kita tahu, banyak masyarakat yang menderita saat wilayahnya dikuasai oleh Jepang. Hal ini dikarenakan mereka dipaksa untuk membuat parit, jalan, lapangan terbang, dan juga dipaksa oleh Jepang untuk kerja romusa. Romusa adalah sebutan untuk orang-orang yang dipekerjakan sebagai buruh secara paksa oleh Jepang ketika menduduki Indonesia. Nah, bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang itu apa saja sih? Yang pertama itu perlawanan di Aceh, yang kedua perlawanan di Singaparna atau Tasikmalaya, yang ketiga adalah ada perlawanan di Indramayu, dan yang terakhir ada perlawanan di Blitar atau pemberontakan peta. Nah, faktor kemunduran Jepang dari Indonesia itu Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang. Oleh karena itu, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Nah, meskipun memasuki tahun 1908 merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dengan visi atau tujuan nasional. Nah, organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo dengan tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin, lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, tujuan dari organisasi pergerakan nasional ini merupakan organisasi pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah Sarekat Islam. Berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911, organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Andini dengan NIM 2111600054 dari kelas TBIG 3. Di sini saya akan membahas mengenai kronologi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia serta perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah suatu proses yang sangat panjang. Kronologinya dimulai saat Jepang menyerah kepada sekutu pada Perang Dunia Kedua, hingga Soekarno dan Muhammad Hatta dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut adalah susunan peristiwa kronologinya. 6 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI. 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat.
9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wedyo-Diningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wedyo-Diningrat bertemu Marsekal Terauchi yang menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen Wedyo-Diningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat dan terjadi kekosongan kekuasaan. 15 Agustus 1945, golongan muda memaksa Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat pada anggota PPKI. 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. 16 Agustus 1945 malam, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maida Tadashi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding mengenai persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 16 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 1945 malam hingga pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta bersama golongan tua dan golongan muda membahas mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus 1945 pada jam 10 pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur 56. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih karena adanya rasa persatuan dan kesatuan yang dibangun oleh rakyat Indonesia sehingga Indonesia dapat terlepas dari belenggu penjajah. Oleh karena itu, di Indonesia tidak hanya ada satu usaha saja, melainkan ada usaha-usaha lain yang dilakukan oleh rakyat Indonesia di beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmini, nomor induk mahasiswa 2111600055, kelas TBI 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kronologis perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan dan pengesahan Pancasila tidak bisa dipisahkan dari perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Tanggal 7 September 1944, proses perumusan dan pengesahan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Kedua, tanggal 29 April 1945, Gun Seikan atau Gubernur Pemerintah Bala Tentara Jepang di Jawa membentuk Dokuritsu Junbi Kosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Tugasnya menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik oleh Gun Seikan yang diketuai oleh Dr. Regimen Wedyo-Diningrat. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Sidang 1 BPUPKI mempersiapkan Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang konsepsi dasar filsafat negara Indonesia yang diberi nama Pancasila.
Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.